Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ibu Maharani Nasution. Saya adalah guru dari SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7 fase D. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi alur dalam teks cerita fantasi. Selamat belajar ya. Pengertian alur. Alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut hingga membentuk sebuah cerita yang utuh. Alur yang juga disebut sebagai plot cerita ini akan membuat sebuah cerita yang disampaikan menjadi lebih utuh. Dalam membuat sebuah cerita, alur menjadi sangat penting karena berperan dalam menarik minat dari pembaca. Selain itu, dalam karya sastra, alur cerita juga memiliki peran untuk membantu pembaca agar bisa memahami isi dan juga pesan yang ada pada cerita. Alur terbagi menjadi 3 jenis. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Mari kita bahas satu persatu ya. Alur maju adalah alur yang memiliki rangkaian peristiwa dimulai dari peristiwa awal, peristiwa tengah, hingga peristiwa akhir. 2. Alur mundur. Alur mundur adalah alur yang bergerak dari peristiwa saat ini lalu kembali ke masa lampau hingga cerita berakhir di masa lampau. 3. Alur campuran. Alur campuran adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Pada alur campuran, peristiwa dimulai dari masa sekarang, masa lampau, lalu kembali lagi ke masa sekarang hingga peristiwanya selesai. Tahapan alur. Alur peristiwa terbagi menjadi 3, mulai terjadi masalah, klimaks, hingga resolusi. Mulai terjadi masalah ketika sang tokoh mengalami satu peristiwa dalam hidupnya. Nah, masalah tersebut terus menanjak hingga menuju puncak ketegangan cerita. Puncak ketegangan cerita ini disebut dengan klimaks. Sang tokoh mengalami masalah yang semakin rumit. Lalu, masalah tersebut menuju ke resolusi ketika sang tokoh sudah menemukan jalan keluar dan cerita sudah mau habis. Agar kamu lebih memahami tentang penggunaan alur cerita teks fantasi, maka saya akan memberikan contoh berikutnya tentang cerita Danau Toba. Danau Toba menggunakan alur maju karena ada 3 peristiwa di dalam ceritanya. Pertama, peristiwa awal, ketika Toba memancing ikan, lalu mendapat seekor ikan yang cantik, yang merupakan jelmaan dari seorang gadis cantik. Kemudian mereka menikah dan memiliki seorang anak. 2. Peristiwa tengah, ketika setelah kelahiran anak mereka, yang merupakan seorang anak lelaki, kebahagiaan mereka semakin bertambah. Anak mereka diasuh dengan sangat baik. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sehat. Namun, ia sangat suka makan. Hingga suatu hari, ia memakan makanan ayahnya. Peristiwa akhir, ketika Samosir mendapat tugas mengantar makanan untuk ayahnya di sawah. Tiba-tiba ia merasa lapar, kemudian memakan makanan yang seharusnya untuk sang ayah. Melihat semua makanan sudah habis, Toba merasa sangat marah kemudian memarahi anaknya dan mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak ia ucapkan. Kalimat yang ia ucapkan menjadi petaka baginya dan keluarganya, bahkan seluruh penduduk di desa tempat tinggalnya. Sebagai latihan, sekarang perhatikan teks cerita fantasi berikut.
Lalu, tentukan jenis alur yang digunakan dalam teks cerita fantasi tersebut dan buatlah tahapan alurnya. Selamat bekerja! Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.